Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 你不要讲了。Waalaikumsalam teman-teman, selamat malam. Kali ini libur masak ya teman-teman. 今天没有出差，今天是我们在讲什么呢？故事哦，不是故事，讲故事。ini kisah nyata ya teman. 讲什么？讲鬼话。哎，讲鬼话，不是讲鬼故事啊，我讲故事啦。不，那个是故事吗？不是吧？故事，如果故事是假的嘛？都市传说啦sih. 什么？都市传说。都市传说。都市ini peristiwanya 几个月了吧？灵异事件。好。很久了吧？对。什么时候的？忘记了。Ini peristiwanya ya udah lama sih teman-teman, 2 bulan 3 bulan yang lalu. Cuman kita baru share. Ini cuma pengalaman saja ya teman-teman. Jadi kalau pulang kerja hati-hati, jangan terlalu capek. Kalau capek itu bilang sama majikan, karena di saat kondisi kita tidak fit, itulah yang sering mengakibatkan barang-barang apa itu masuk ke kita ya teman-teman ya. Barang-barangnya tidak kasat mata kayak gitu ya teman-teman ya. Ini bukan cerita-cerita bohongan, ini kisah suamiku. Sering pulang malam, sering lembur ya teman-teman. Yang sering mengikuti perjalanan YouTube saya berarti kan sering melihat Pak Sua, suamiku itu sering lembur pulang jam 11, 12, kadang itu sampai jam 1 ya teman-teman. Jadi sesering itu suamiku pulang, Pak Sua pulang malam itu mengalami kejadian yang tidak diinginkan sama sekali, bahkan sampai terluka, sampai saya bawa ke rumah sakit ya teman-teman. Nah, untuk kisah selanjutnya ikuti terus, nanti saya akan cerita, Pak Sua yang cerita sendiri ya teman-teman. Dan sebelumnya terima kasih banyak yang selalu mendukung, menonton, mensupport, dan buat yang baru subscribe maupun yang lama, terima kasih banyak. Doa terbaik buat kalian semuanya, semoga dikasih sehat selalu, umur panjang, dan dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan lupa terus ya teman-teman, jika suka like, komentar, subscribe, and share. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Si Sevia lagi tidur teman-teman. Dia lagi malas-malasan ya teman-teman. Oke, ceritanya gimana teman-teman ya? Kita tanya Pak Sua. Waktu itu pukul 11. Isitian beda. Seitian. 对啊，11点的。 Saya dekatkan. Tasan itian loh. 洗完车子差不多11点回来了。Iya. Iya. 然后呢？你看到什么？骑摩托车的那边就跌倒了。没有骑摩托车的。对啊，在桥那边没。大声一点，老公。在桥那边。桥，刚好在桥，不是下去。没有啊，刚好桥那边，没有还没有下桥，刚好在桥那边呢。然后就跌倒了，就。没有，你很快吗？骑摩托车很快啊。还好，大概不是有一点上升，不是？对啊。那不是上坡，itu naik loh teman jalannya ya, makanya saya heran Pak Sua kok naik sepa. Itu jalannya naik teman-teman ya, terus sepi, itu 没有什么车的。没有啊。然后你怎么跌倒？我不知道，就跌倒，就这样骑摩托车，然后就跌倒了，然后撞到脚。那你看到什么？那你怎么会跌倒？你要看到什么？那是红绿灯吗？还是绿灯？你这都 lampu merah teman-teman ya？ 好像是，我忘记了。有没有红绿灯就点？有啊，那边红绿灯啊。绿灯，好像绿灯呢。你老师跟我说，你跌倒不是说看不是绿灯。对啊，后来就绿灯了，可能。可能是本来是红灯吧，要停，还是这样。然后呢？有停的，停都停，为什么会跌倒？对啊，我也不知道，然后就跌倒了，刚好爬起来的时候就看到好像有人在那边这样子。有什么？有人啊。跟大家说大声一点来看。那 Maaf 边好 suamiku 像 mau 有 nyari 人。 teman-teman. Kita nggak punya mikrofon. Hah？ 好像有人啊，我爬起来的时候，好像有人在那边啊。对啊。好让。那个走路吗？还是？
还是刚刚那边没有好像是站在那边呢，站在那边站在那边而已啊，他没有走路啊。 katanya Pak Sua itu itu 站在哪？什么颜色啊，老公？什么颜色啊？好像是什么颜色？颜色，好像是嘿，我没有注意看呢，嘿，好像不明显呢，不明显。好像黑色的。 Iya, kayaknya kayak merinding teman-teman. Karena saya melewati situ juga, sering melewati. 你们这怎么我那个？啊，会明明自己常常看到，为什么还会怕啦？不是怕那个什么起来没？鸡皮疙瘩，不是怕，好像感觉那个没merinding 对 ya 啊，发麻 teman-teman. 不是吗？ Iya. Kata Pak Sua kayak heming kan deh, heming. 嗯 Kelihatan kayak nggak kelihatan jelas, tapi kayak ada orang berdiri situ, makanya 他站起来站那边，应该在旁边呢，也没是在中间啊。没有啊，就是在对面那边。在对面。对，我刚刚这样子骑到那边，然后大家刚刚在对我骑来的时候，我说诶，奇怪，怎么那边？可是没有。后来我就骑摩托车，就我也有注意看，好像没有呢。真的好像我有看到人，他好像黑黑的，好像还是我跌倒，还是不清楚，就挺痛。 Nah, ceritanya gini ya teman-teman. 土黑黑。没有，你好像有看到人，所以马上刹车的deh. 对啊。 Jadi Pak Sua itu kayak ada orang tapi kayak nggak jelas, terus ngerem mendadak, terus jatuh teman-teman. 你不是跌倒很严重吗？很奇怪。对啊，脚很痛，Sampai sepatunya itu melesat，你的鞋子不是？哎呀，掉了啊！你穿鞋子呢，还是鞋子会跑掉？如如果没有穿鞋子，可能很严重了。Itu lecet ya teman-teman，你不是受伤的。对啊，受伤是。Lecet ya teman-teman ya, lumayan agak parah. Jadi, ya sama ini teman-teman, tadi parah jatuhnya gitu loh, karena ngerem mendadak. Nah, kok ni mana nih boy nama apa? 对啊，是不是骑很快？我也忘记了很快。因为那个有点怕，你不可能你。爬坡。哎呀，不可能骑很快啊。哎呀，一点点爬坡而已吧。但是这样子爬坡而已，又没有说很。对呀，我知道，可是如果有点爬坡也没有那么快吧。而且那个下次它刚好不是红绿灯。对呀。危险。Jadi waktu ngerem itu mendadak teman-teman ya. Waktu dilihat itu udah nggak ada orang. 你跌倒然后看都没有人的。没有啊，没有人啊。然后就骑摩托车回来啦，这样而已啊，就跑回来了。还好没有车的在后面。如果有车可能。就撞到后面了。Nah untungnya ya teman-teman, jalanan sepi memang waktu itu sudah tengah malam setengah 12 jadi nggak ada motor. Oleh pang ninang na kasi. 哪一个？你不是有人在后面车还是摩托车？是摩托车吧？摩托车对。然后你不是没事吗？对啊。好。Terus waktu Pak Sua mau pulang, udah berdiri ambil motornya, dia pulang teman-teman, nggak ke rumah sakit. Itu ada orang naik motor nanya Pak Sua parah nggak gitu. Katanya Pak Sua udah nggak apa-apa pulang gitu. Nah sesampainya pulang kan saya kaget ya teman-teman ya. Wajahnya suamiku itu kayak orang nggak jelas gitu loh. 怎么说？你看回来不是恭喜什么？好像kayaknya belum pulih dari tidur kayak gitu teman-teman. Apa ya lengarani ya bahasa Jawa itu kayak kosong pandangannya tuh kosong. Saya tanya ya teman-teman, ni不是那时候没有告诉我的过没有问你。saya tanya Pak Sua, kamu ngapain? Aku habis jatuh. Hah? Motor? Terus siapa yang nabrak kamu? 我说Uni. 谁撞到你？你自己跌倒。Terus siapa yang nabrak kamu? Apa kamu jatuh sendiri? Terus
gimana kamu nabrak orang? Nah, bos你撞到吗？还是你被撞了？你说没事。Terus saya ajak Pak Sua ke rumah sakit teman-teman. Langsung waktu itu saya balik ke rumah sakit, X-quang enak semua. Coba deh. Saya semua. Jadi nggak masalah teman-teman ya. Waktu ke rumah sakit ya lumayan nggak sampai ke tulang atau patah tulang gitu. Makanya saya takut sekali, langsung saya bawa ke rumah sakit waktu itu Pak Sua setengah 12 sampai jam 12 lebih. Kurang lebih jam 1-an kita baru pulang, anak-anak di rumah waktu itu tidur. Jadi saya tinggal sendirian anak-anak teman-teman. Cuman yang kena mencian nih menjajah. Jadi ini pengalaman ya teman-teman ya. Sangat gimana ya, kalau memang capek. Waktu itu mungkin suamiku capek ya teman-teman. Itu pengalaman pertama kali suamiku lihat barang kayak gitu, dan dia tuh nggak percaya ya teman-teman, barang-barang kayak gitu sebenarnya ada, dia tuh nggak percaya. Baru pertama kali dia lihat jatuh sampai luka, sampai dia bisa没sampan asal masang 受伤的时候 ini没有啊， 对啊， nggak kerja 2-3 hari kayaknya, lupa saya teman-teman ya. Emang lukanya ya agak lumayan, luka luar maksudnya, nggak sampai luka dalam gitu ya teman-teman. Jadi buat pembelajaran, jangan sering-sering lembur ya teman-teman ya. Kalau badan terasa capek atau gimana itu mending nggak usah, karena suamiku tuh sering pulang malam lembur. Sekarang udah nggak itu, sekarang jam 9 jam 10 sudah pulang teman-teman. Saya pastikan kayak gitu. Kalau sampai setengah malam saya sering temani Pak Sua untuk lembur. Makanya kalau saya sering live dulu kemarin-kemarin temani Pak Sua kerja atau gimana gitu, itu memang pekerjaannya agak malaman, jadi saya temanin Pak Sua ya teman-teman, biar ada temennya, biar dia nggak ngantuk, nggak capek kayak gitu ya teman-teman. Nah itulah pengalaman kita, horor sekali teman-teman ya. Bayangkan sampai jatuh, bahaya kan, nyawa taruhannya teman-teman, dan di situ nggak ada orang sama sekali. Dan waktu Pak Sua baru bangun ambil motornya kembali, baru ada orang sepeda motor datang menghampiri Pak Sua, tanya kenapa terluka parah apa enggak, bakul masih apa enggak. Terus Pak Sua langsung pulang, tetapi karena saya khawatir jatuh gimana, ada tulang patah atau gimana, karena Pak Sua itu pakai sepatu, itu pun bisa dianggap sih cepat tahu sih mah. Sepatu dua-duanya itu mental teman-teman. Dia pakai sepatu sampai sepatunya tuh lepas, berarti kan parah banget ya. Padahal itu agak naik, tanjakan agak naik, karena Pak Sua melihat ada kayak manusia rendah pak, entah. 我也不想看。不晓得是感觉有人的吗？这他站而已还是走路？他站在那边，那没有动。 Katanya Pak Sua dia tuh berdiri di situ teman-teman, tidak jalan gitu loh. Makanya Pak Sua mendadak, aduh merinding, sampai sekarang saya merinding teman-teman. Emang suasana di sana tuh beda banget. Lain kali ya kalau ada kesempatan saya kasih tahu jalannya di sana, perempatan. Memang agak aneh jalannya tuh teman-teman, nggak tahu kayak ada apa gitu. Ternyata Pak Sua yang kena, karena saya sering lewati jalan itu untuk mengantarkan makanan ya teman-teman, nasi kotak. Jadi saya melewatinya setiap hari, karena beda banget jalan di situ. Kayak gimana? Nah, 不是路，是人过去的，对，没有个人不能进去的。可以啊，他可以。No， 那个路是过去，不能进去啊，进去是往那边，不是？哦，对了，对了，对，不是。单行道。单行道对。Jadi jalannya tuh nggak boleh masuk sebenarnya teman-teman, keluar, tapi nggak ngerti Pak Sua. Ada lihat, terus waktu Pak Sua ambil sepeda motor orangnya udah nggak ada teman-teman. Nah, waktu ini pengalaman yang kedua ya teman-teman. Pengalaman yang kedua ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. 这个第二次的，我们那香蕉叶，不要说我们不好哦。Nah, cek. Alah nih cancel lah, susah, apa? Saya mau tidur teman-teman. Ani deh, ini cancel ya. Ini pendengar setia, dia suka sekali teman-teman ya. Makasih, usai makasih, saya kayak. Nah,
Jadi ini pengalaman kita horor di Taiwan ya. Sebenarnya banyak teman-teman ya pengalaman horor. Cuma yang paling menakutkan ya, agak menakutkan itu kita tengah malam, enggak bukan tengah malam. 我们那像家也7点11点，但不对，我们很晚的，很晚的nih. Jam 11-an ya teman-teman ya. Jadi kita ngambil, saya punya daun ya, punya terus kurang. Saya ngambil di agak jauh dari sini enggak jauh sih teman-teman, jalan cuma 5 menit gitu ya. Punyanya orang, biasanya kita ngambil di pinggir jalan, cuma nggak tahu itu pertama kali saya ngambil. Biasanya kita tuh ngambil di pinggir jalan. Kenapa saya masuk di parit bukan di tanah, kayak tanam padi kayak gitu ya teman-teman ya, nanam padi apa sayur saya lupa itu, kayak nanam sayur gitu teman-teman. Jadi kita ke bawah ngambil itu, dan itu ada barang-barang putih teman-teman, kepala saja, kepala pelontos, dan saya melihatnya. Untung Pak Sua tidak melihat. Aku merinding lagi. Itu pengalaman itu teman-teman, sekelebat gitu, tapi saya jelas sekali karena waktu itu ada bulan purnama dan sekitar jam 11:30 12 malam waktu itu. Nah mulai dari itu saya kapok teman-teman, ambil daun pisang tengah malam. Jadi ini pengalaman sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pengalaman horor silakan tulis ya komentar pengalaman kalian, dan saya tidak mau mengalaminya ya teman-teman. Horor sekali. Untung waktu itu saya bersama Pak Sua. Kalau sendiri mungkin saya sudah semaput. Nggak berani ya teman-teman, tengah malam ya, tengah malam. Emang nggak jauh sih, deket, ada banyak di sini di bawah jembatan. Seperti saya ambil Lamtoro itu teman-teman, nggak sampai jauh segitu. Lamtoro kan cuma 5 menit dari rumah kita ya. Itu nggak sebelahnya gitu sebelum sampai Lamtoro atau Melanding itu. Jadi saya ditemani Pak Sua, tolong ambil daun pisang 2 batang saja gitu. Ternyata ada putih-putih itu, pelontos, nggak ada rambutnya, nggak ada tangannya, itu jelas banget teman-teman. Naudzubillah. Ngeri banget teman-teman. Nah itulah ya teman-teman pengalaman kita. Jangan ditiru yang terakhir ya, ngambil daun pisang. Kalau mencuri itu barangnya ditungguin orang ya teman-teman, ditungguin para manusia tidak kasat mata. Oke, nah semenjak itu Pak Sua sekarang tidak sendirian untuk jam 9-10 ke atas, dia nggak sendirian untuk lembur ya teman-teman. Saya temani kalau lembur wajib, karena saya takut juga demi keselamatan. Bahaya ya teman-teman, nyawa lo taruhannya. Karena ya kerja malam di sini tuh memang kalau lembur ya wajib lembur ya teman-teman. Kalau ada kerjaan ya wajib kerjaan, maksudnya wajib kerja, karena ya demi kesuksesan kantor, demi kesuksesan diri kita sendiri gitu kan. Daripada sekarang kan banyak yang katanya nggak ada kerjaan, pabrik tutup atau gimana. Alhamdulillah Pak Sua rezekinya lancar terus. Semoga kalian juga lancar. Pokoknya terima kasih. Nah inilah pengalaman kita. Untuk pengalaman kalian silakan komentar ya teman-teman. Semoga pengalamannya baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Alhamdulillah saya nggak pernah melihat yang buruk-buruk seperti pocong apa itu, saya nggak pernah ya teman-teman. Alhamdulillah. Jangan. Terima kasih. Pokoknya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Cerita lucu lain kali ya teman-teman, masih ada cerita lagi yang lebih sedikit tapi nggak begitu itu sih ceritanya. Kalau buat Pak Sua ini bahaya banget teman-teman, karena sampai jatuh, bahaya sekali. Oke, dadah.